Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Ya, puji Bapak Yahweh. Jadi hari ini kita akan melihat kebenaran yaitu mengenai kingdom implemented. Bahasa Inggrisnya enak sekali, tetapi bahasa Indonesianya agak sedikit kaku. Artinya adalah kerajaan yang bisa dibantu, implemented. Diterapkan, menerapkan gaya hidup ala kerajaan, Pak. Iya, betul. Terima kasih, Brisco. Jadi prinsip-prinsip kerajaan yang diterapkan, ya, itu implemented. Ya, nah kita akan melihat apa-apa saja yang menjadi dasarnya, dan ini akan berjalan terus seiring pengajaran di dalam hal time travel. Ya, karena ini sinkron dengan hal time travel. Jadi ini akan sangat luar biasa sekali, saudara. Kita harus paham bahwa mission Yeshua HaMashiach untuk datang ke dunia, baik yang pertama dan yang kedua, itu ada satu mission. Missionnya adalah dia datang sebagai raja. Dan ini tidak bisa dipungkiri, saudara. Ya, tidak bisa dipungkiri. Jadi mission Yeshua HaMashiach, baik yang pertama maupun yang kedua, kedatangannya ya maksud saya, kedatangan pertama hampir 2000 tahun yang lalu, dan kedatangan yang kedua yang akan digenapi tidak lama lagi, missionnya itu adalah dia datang sebagai raja. Ya, dia datang sebagai raja. Nah, kita akan lihat ayatnya, yaitu di dalam, saya yakin saudara sudah sering membacanya, tapi tidak apa-apa, kita bisa mengulanginya lagi, yaitu di dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1-2. Bisa minta tolong Brother Henok bisa membaca untuk kita semua. Matius 2 ayat 1. Dan sesudah Yeshua dilahirkan di Bethlehem, Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes, lihatlah, orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem. 2. Seraya bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah kepadanya. Iya, saudara perhatikan, pada saat kelahiran Yeshua HaMashiach, orang-orang Majus ini ada satu alasan mengapa mereka jauh-jauh dari timur menuju ke Yerusalem. Karena apa? Karena mereka mau menyembah seorang raja. Ya, seorang raja. Karena itu mereka bertanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi. Raja. Ya, jadi sejak dari bayinya, sejak daripada kelahiran Yeshua, Yeshua adalah raja. Kemudian kita lihat ayat berikutnya pada saat hampir kematiannya, yaitu di dalam Yohanes 18 ayat 35-36. Silakan Brother Enoch. Yohanes 18 ayat 35. Pilatus menjawab, apakah aku orang Yahudi? Bangsamu dan para imam kepala itu telah menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat? 36. Yesua menjawab, kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Jika kerajaanku berasal dari dunia ini, para pengawalku tentu telah berjuang agar aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi sekarang kerajaanku bukanlah berasal dari sini. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat ayat-ayat ini sangat jelas sekali. Sangat-sangat jelas sekali. Bahkan di ujung daripada mission daripada Yeshua HaMashiach saat berhadapan dengan Pilatus dan saat Yeshua diserahkan karena kelicikan, karena tipu daya daripada para imam-imam kepala saat itu, pertanyaannya tetap yaitu raja. Jadi Yeshua, hakikatnya dia datang sebagai raja.
Ini yang pertama loh saudara. Nanti yang kedua lebih dahsyat lagi. Yang pertama dia tidak bawa pasukan. Tapi yang kedua dia akan bawa pasukan dengan dahsyat luar biasa. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa Yeshua, ya, mission Yeshua adalah membawa kerajaan. Dia bawa kingdom. Dia bawa kerajaan, yaitu kerajaan Shamayim. Saya bisa lihat di sini, Yeshua tidak bikin agama baru. Yeshua tidak bikin hal-hal yang di luar daripada agendanya, yaitu membawa the kingdom. Saudara harus paham di situ. Saudara bisa lihat ya. Jadi, Yeshua tidak bawa agama, Yeshua tidak bawa politik, Yeshua tidak bawa apa-apa itu semua, tetapi Yeshua membawa satu mission. I am the king. Akulah raja, dan inilah missionku. Saudara bisa lihat, memang kita harus tahu perbedaan kedatangan pertama dan kedua. Saudara harus paham di situ. Jadi saudara paham ya, Yeshua datang membawa kerajaan, dan itu dahsyat. Kemudian, saudara perhatikan di dalam Matius 3 ayat 1 sampai 2. Ya, di mana inilah yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis, dan itu sama dengan apa yang dibawa oleh Yeshua HaMashiach di dalam Matius 4 ayat 17. Silakan Brother Enoch untuk membaca semuanya. Terima kasih. Matius 3 ayat 1. Pada masa itu, Yohanes Pembaptis datang berkhotbah di padang belantara Yudea dan berkata, 2. Bertobatlah sebab kerajaan Shamayim sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Sejak saat itu Yeshua mulai berkhotbah dan berkata, bertobatlah karena kerajaan Shamayim sudah mendekat. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat apa yang menjadi message kepada Yeshua itu sama dengan apa yang menjadi hakikat kedatangannya, yaitu memberitakan kerajaan, the kingdom. Sudah bisa lihat, dia bawa kerajaan. Begitu pula dengan apa yang kita diajari doa oleh Yeshua HaMashiach di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10. Silakan Brother Enoch. Matius 6 ayat 9 dan 10. Oleh karena itu, hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di Shamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di Shamayim juga di atas bumi. Ya, terima kasih. Saudara perhatikan. Yeshua mengajarkan setiap kali saudara dan saya berdoa. Ingat ya, setiap kali saudara dan saya berdoa, kita harus mengucapkan datanglah kerajaanmu. Saya bisa lihat, dan ini alignment dengan apa yang menjadi mission Yeshua sebagai raja. Dan ini alignment dengan apa yang menjadi rencana Yeshua HaMashiach di dalam apa yang dia ajarkan hampir 2000 tahun yang lalu, yaitu kerajaan Shamayim sudah dekat. Saya bisa lihat. Jadi inilah mission daripada Yeshua HaMashiach. Dia tidak punya agenda yang lain, dia bawa kerajaan. Saya bisa lihat dunia ini ada di bawah kontrol setan, dan itu pun merupakan kerajaan setan. Karena itu Yeshua datang membawa kerajaannya untuk menghancurkan kerajaan setan. Saya bisa lihat di situ. Ya, nah, saudara dan saya menjadi ambassador daripada Yeshua HaMashiach. Saudara harus paham, saudara harus mengerti posisi saudara dan saya di dalam penempatan saudara masing-masing. Nah, the kingdom, kerajaan ini dimulai dari mana? Mulainya dari mana? Ya, banyak orang berpikir, oh ini mulainya saat Yeshua HaMashiach ya datang di muka bumi. Saya bilang tidak. Saudara lihat, saya akan berikan the kingdom itu start mulai dari mana? Yaitu mulai dari sini, saudara. Kalau saudara lihat gambar ini, inilah sebetulnya merupakan the kingdom yang Elohim Yahweh mau, yaitu dia berkuasa, dia menjadi raja atas umatnya. Dan saat itu Yeshua, Elohim Yahweh, karena Yeshua belum muncul ya, Elohim Yahweh menggunakan Israel.
menggunakan Israel, dan Islam menjadi contoh buat saudara dan saya sekarang. Inilah the kingdom, umat pilihan yang dipimpin sendiri oleh Elohim Yahweh. Inilah makna daripada kingdom. Saya berikan alasannya, mengapa ini saya bisa berikan ini merupakan kingdom. Karena ada satu titik di mana Elohim Yahweh ditolak menjadi raja. Kalau kita lihat ayatnya, ada di dalam 1 Samuel 8 ayat 6-7. Silakan Brother Reno. Samuel 8 ayat 6. Tetapi hal itu tidaklah menyenangkan menurut pandangan Samuel ketika mereka berkata, berikanlah kepada kami raja untuk memerintah atas kami. Lalu Samuel berdoa kepada Yahweh. 7. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Samuel, dengarkanlah suara orang-orang itu dalam segala yang mereka katakan kepadamu. Sebab mereka bukan menolak engkau, tetapi mereka menolak aku, Yahweh, agar aku tidak menjadi raja yang memerintah atas mereka. Ya, terima kasih. So, perhatikan ayat 7, bahwa saat itu orang-orang Israel minta raja kepada Samuel, dan kita tahu raja pertamanya adalah Raja Saul. Tetapi prinsip daripada hati orang Israel adalah menolak Yahweh sebagai raja. Kalau kita ngomong soal raja, berarti kita ngomong soal kingdom. Sudah bisa lihat? Kalau kita ngomong soal raja, berarti Elohim Yahweh itu sudah set up sejak Israel keluar dari Mesir sampai zaman Samuel, dia adalah raja atas Israel. Dia adalah raja atas Israel, tetapi Israel menolaknya. So bisa lihat, Israel menolak the kingdom of Yahweh di dalam kehidupan Israel. So bisa lihat di situ, ya. Jadi adalah rencana Elohim Yahweh untuk menerapkan kingdom itu di dalam dunia ini. Nah, kita harus tahu penting dua hal, yaitu pada saat kedatangan Yeshua yang pertama, ya, dia bawa prinsip-prinsip daripada kingdom. Prinsip-prinsip daripada kerajaan. Tetapi yang kedatangan yang kedua, dia akan melakukan force. Dia akan menerapkan dengan apa itu ya? Dengan force, dengan secara paksa. Iya, dengan otoritas yang penuh. Saudara bisa lihat, dengan otoritas yang penuh. Jadi kalau saudara perhatikan bagian ini, selama 2000 tahun sejak kematian dan kebangkitan Yeshua nanti sampai pada saat harpazo, ya. Nah, ini adalah 2000 tahun di mana saudara dan saya diberi mandat sebagai ambassador-ambassadornya daripada Yeshua untuk menginfluence dunia ini. Ya, menginfluence dunia ini, memberikan pengaruh di sekitar saudara dan saya. Ya, tidak dengan paksaan, tidak boleh dengan paksaan, tetapi kita memberikan pengaruh. Bagaimana dengan cara hidup saudara, dengan cara bicara saudara, pola pikir saudara, saudara memberikan influence untuk dunia ini. Saudara bisa lihat, nantinya di dalam kerajaan 1000 tahun, barulah ya Yeshua ya memberikan otoritas untuk force. Karena itu di dalam kitab suci kita sudah pernah belajar mengenai tongkat besi dan periuk. Jadi kita harus paham, masalah soal kingdom ini bukan soal, kerajaan. Ini bukan kerajaan ketoprak, saudara, atau kerajaan ludruk. Tidak seperti itu, saudara. Ya, seperti rajanya dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi kita, saudara dan saya, diberi kuasa untuk memberitakan, untuk menyatakan the kingdom yang Yeshua bawa 2000 tahun yang lalu. Jadi saudara harus paham dalam hal itu. Kita, masa sekarang ini, sebelum harpazo sampai harpazo, saudara dan saya menginfluence dunia ini. Yeshua katakan kamulah garam dunia. Yeshua katakan kamulah terang dunia. Saudara bisa lihat, menginfluence. Jadi saudara harus paham ya dengan prinsip ini. Nah, kemudian kita harus paham ya. Jadi ada dua fase. Saudara sekarang hari ini tidak boleh memaksakan. Kita hanya bisa menginfluence, memberikan pengaruh yang kuat, ya, tidak boleh di dalam hal paksaan. Hal paksaan nanti di dalam kerajaan 1000 tahun. Siapa yang tidak mengikuti Torah, maka dia akan
hukum dengan tongkat besi dan periuk, seperti tongkat besi dan periuk. Nah, apakah prinsip-prinsip kingdom yang diajarkan oleh Yeshua? Ya, apakah prinsip-prinsipnya? Yeshua tidak pernah keluar dari Torah. Kita baca di dalam Matius 17 ayat 18, 5 ayat 17 dan 18. Silakan Brother Enoch. Matius 5 ayat 17. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. 18. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Ya, terima kasih. Jadi, Yeshua, dia tidak membawa pengajaran yang lain. Yeshua tidak memberikan hal-hal yang ide-ide baru, tetapi Yeshua kembali kepada Torah dan kitab para nabi. Tanak, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Karena itulah, disitulah Elohim Yahweh berbicara, terutama di dalam hal Torah. Berulang-ulang di dalam Torah dikatakan, Yahweh berfirman, Yahweh berfirman, Yahweh berfirman. Saya bisa lihat, jadi tidak akan pernah keluar dari jalur yang ada, yaitu Tanak, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Saya bisa lihat, nah, di dalam pertemuan yang akan datang, kita akan melihat lebih dalam lagi, yaitu di dalam Matius 5, 6, dan 7. Ya, Matius 5, 6, dan 7. Jadi kita di dalam pertemuan yang berikutnya, kita akan lihat lebih dalam. Saya harus kasih tahu satu hal terlebih dahulu kepada saudara, bahwa pengajaran time travel ini akan masuk di dalam fase yang lebih dalam. Ya, saya tidak lagi memberikan banyak gambar, ya, karena sudah cukup dan sudah lengkap. Kita akan masuk di dalam tulah yang ke-10 nantinya, setelah saya akan bahas mengenai Matius 5, 6, dan 7 ya. Setelah itu ya, mengenai prinsip kingdom yang akan saya teruskan di dalam pengajaran mengenai time travel. Jadi pada saat pengajaran time travel nanti, saya hanya akan sedikit gambar saja, yang penting-penting saja, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Karena kita, saudara dan saya akan masuk di fase pendewasaan. Saudara dan saya akan masuk dalam fase pendewasaan. Kenapa demikian? Karena pada saat kita akan bahas setelah Matius 5, 6, dan 7, dan kemudian kita masuk di dalam time travel yang kesekian, ya, mengenai yang sekarang ini mengenai tulah yang ke-10, kita akan melihat word by word. Saya bisa lihat, kita akan masuk di sana. Kita akan melihat kalimat demi kalimat rahasia-rahasia yang tersembunyi. Saya bisa lihat. Jadi sebelumnya nanti saya akan beri tugas kepada saudara untuk mempercepat waktu, karena waktu saya cuma 30 menit untuk memberikan kepada saudara dengan padat, sehingga saudara cepat akan mengikutinya, ya, dan saudara akan mendapatkan, sehingga saudara bisa makan firman. Word by word. Ini penting sekali, saudara. Banyak orang yang tidak tahan di sini. Saya sudah paham sekali, kalau ini berubah, ini akan secara alami, akan banyak yang terjadi seleksi. Ada yang tidak suka, ada yang, aduh, kok rasanya heavy, kok rasanya berat, kok rasanya makanan keras. Dan orang-orang yang suka dengan susu saja, suka dengan makanan-makanan yang lunak saja, maka, well, sangat disayangkan mereka akan memilih jalur yang lain. Tetapi untuk saudara dan saya yang mau didewasakan, yang mau masuk di dalam prinsip of the kingdom, mau tidak mau, saudara dan saya harus makan makanan yang keras.
Saudara dan saya harus tahu prinsip-prinsip of the kingdom, sehingga saudara dan saya tidak mudah disesatkan. Yang kedua, saudara akan menjadi impact yang luar biasa. Saudara bisa lihat, karena kita kan sudah melihat tadi melalui daftar Elohim itu kan, di mana saudara dan saya adalah ambassador daripada Yeshua HaMashiach. Dan sebagai ambassador, saudara dan saya punya mission daripada Yeshua HaMashiach. Yeshua berkata di dalam Matius 28, baptislah dan ajarilah mereka, jadikanlah mereka murid-muridku. Sudah bisa lihat? Itu berbicara mengenai pendewasaan. Untuk dewasa, Rasul Paul sudah menyatakan, ya, di dalam beberapa ayat, dia sudah katakan, sampai hari ini kamu masih minum susu saja. Kamu hanya berputar-putar masalah mati, siap mau ke neraka atau sorga, apa yang di neraka isinya, ya, berputar-putar masalah yang baby saja. Masalah yang ringan saja, tanpa mau makan makanan yang keras. Saudara bisa lihat, untuk makanan yang keras, mau tidak mau, hanya ada satu jalan. Word by word, kita harus jalan. Memang, saya harus kasih tahu, ada peristiwa-peristiwa yang harus kita lompati. Ya, misalnya, pembuatan kandil, atau apa itu namanya, 7 kaki dian, pembuatan kemah suci, kita sudah belajar, ya. Jadi dalam hal-hal itu kita akan lompati, kita akan ambil, saya akan minta pimpinan Ruach Yahweh Elohim untuk terus alignment dengan apa yang menjadi rencananya of the kingdom, sehingga saudara dan saya dipersiapkan menjadi orang-orang yang dewasa, yang tangguh, yang tidak mudah ditipu oleh pengajaran-pengajaran, yang tidak mudah diombang-ambingkan. Saudara bisa lihat. Iya, saudara bisa lihat. Nggak banyak dan hampir tidak ada yang bisa memberikan pengajaran dengan word by word. Kita akan melihat titik-titiknya ada di mana semua. Jadi untuk kedepannya, saudara tidak akan banyak bisa menemukan gambar-gambar lagi. Kalau saudara menemukan gambar-gambar lagi, itu yang lampau. Itulah susu, saudara. Ya, itu sudah saya berikan, dan saudara saya yakin sudah dikenyangkan, dan sekarang bagian saudara dan saya untuk lebih dikenyangkan lagi dengan makanan-makanan yang keras, dengan pengertian-pengertian yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Amen. Ini sangat luar biasa, ini sangat menarik sekali. Inilah saat yang saya sebetulnya rindukan, yang saya, wow, ini akan sangat luar biasa. Akan istilahnya saudara betul-betul melihat rahasia-rahasia, titik-titik kedalaman firman. Bukan cuma saya beritakan kematian dunia orang mati itu bagaimana, Syamayim bagaimana, itu sudah lewat semuanya. Saudara bisa ikutin sendiri. Iya, haleluya. Jadi saya masih ada waktu. Puji Bapak Yahweh. Sorry saudara, soalnya Ini ini Ibu Rasama cinta sama saya, ya, dia sangat memperhatikan saya, jadi dia tidak kepingin adrenalin saya terlalu tinggi, jadi dia akan berikan remnya buat saya. Ya, puji Bapak Yahweh. Ingat saudara, kita berapi-api terus. Ya, tetap ada di dalam kingdom karena kerajaan Elohim sudah ada di tengah-tengah kita, dan ingat, dengan kita masuk di dalam kingdom, automatically, saudara, ya, kita akan masuk mengikuti jalur daripada kedewasaan, dan itu terus masuk di dalam harpaso. Tidak akan keluar dari rencana Elohim Yahweh. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Haleluya. Bapak Yahweh. Shalom. Saya punya Yosef Roy. segala puji Mbak Dasta. Pak Yosef Roy ada di sini itu karena kasih karunia anugerah Bapak Yahweh. Amen. Itu luar biasa, Bapak Yahweh memberi favor, dan sungguh ini nggak main-main, saudara, luar biasa ya. Jadi saya benar-benar ya mengucap syukur pada Bapak Yahweh.
ya, itu sangat dahsyat luar biasa Bapak Yahweh, sehingga Pak Yosef Roy dapat kembali lagi bersama kita. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan hanya bagi nama Yeshua HaMashiach. Slowly but sure, Pak Roy. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Kita akan satukan hati di dalam doa dan kita akan menerima doa berkat. Terima kasih Abah Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Sungguh kami mendapat anugerah yang luar biasa. Kami boleh mengenal Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan di dalam planning kerajaannya. Terima kasih. Sungguh, kalau bukan Engkau yang membukakan mata spiritual kami, mata hati kami dan pengertian kami, itu tidak mungkin terjadi. Dan semua, kalau sampai hari ini, setiap saudara yang ada di bawah tudung Kingdom Living dapat memahami Dafar Elohim. Ini satu anugerah yang luar biasa. Bapak Yahweh, saya berdoa untuk setiap rekan-rekan di tempat ini dan dimanapun mereka berada, supaya mereka mulai hari ini mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan mereka boleh berakar, bertumbuh, berbuah, untuk kemuliaan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sampai pada kesudahan zaman. Engkau tidak pernah meninggalkan saya dan seluruh keluarga dan seluruh tim dan seluruh yang ada di bawah tudung Kingdom Living ini sampai kesudahan zaman. Engkau akan menepati janjimu. Engkau akan menepati apa yang engkau katakan. Terima kasih Elohim Yahweh. Terima kasih, sungguh dahsyat anugerahmu, dan saya mengucap syukur, memberkati teman-teman yang telah membantu saya di dalam doa dan memberikan perhatian-perhatiannya selama ini. Saya mengucap syukur kau memberkati mereka kembali. Dan saya berdoa untuk setiap daripada para calon mempelai Yeshua HaMashiach yang telah memberikan penaburannya di dalam ministry ini. Bapak Yahweh, Engkau memberkatinya kembali. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, benih-benih yang mereka taburkan adalah menjadi benih-benih yang unggul, yang berkenan di hadapan Bapak Yahweh, yang disucikan, yang dikuduskan, dan yang menjadi impact yang luar biasa. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan benih-benih ini juga menjadi rewards yang kekal untuk para calon mempelai Yeshua HaMashiach yang telah menabur di ministry ini, siapapun mereka itu. Terima kasih Bapak ya, Engkau tidak melihat nilai, Engkau tidak melihat value, tetapi Engkau melihat kesungguhan hati mereka dan cinta mereka kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu. Saya berdoa di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan. Tinggal bersama Yeshua HaMashiach terus, menerima rewards menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan diteruskan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, berkat itu diberikan, dan yang percaya katakan Amen. Haleluya. Haleluya. Haleluya.